Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Ushul Salasah, yakni Husul Ma'lul fi Syarhi Salasatil Usul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Masih dalam atau melanjutkan pembahasan tentang macam-macam ibadah. Qauluhu wa dalilu dabahi qauluhu ta'ala qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wal muradu bid dabahi huna dabahul qurban wad dhahaya wal hadaya wad dabahu yaqa'u ala wujuhin. Syekh Abdul Fauzan menjelaskan tentang makna dabah. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan pembahasan ad-dabah, kata Syekh Muhammad langsung menjelaskan atau menyebutkan dalil dari surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan baca tafsirnya di penjelasan Syekh Abdul Fauzan. Kata Syekh Abdullah, yang dimaksud dabah di sini ialah ad-dabah kurban, sembelihan kurban. Ya, juga sembelihan Idul Adha secara khusus. Dan juga dabah di sini ya memiliki macam-macam. Jadi ada perincian-perincian, pengelompokan dari macam sembelihan. An-naw'ul awal, maka pembagian yang pertama yaqa'u ibadatullahi ibadatan lillahi yuqsadu biha ad-dabahu ta'dhimal matbuhi lahu wa taqarrub ilaihi wa hadha la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Yakni terjadi pada ibadah hanya bagi Allah, yang ditujukan dengan sembelihan tadi untuk mengagungkan sesuatu yang dipersembahi sembelihan baginya, atau untuk taqarrub. Dan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau taqarraba bidzabahi li syakhsin min sultanin aw ghairihi lawaqa'a fi syirki. Seandainya seseorang menyembelih untuk mengagungkan seorang raja atau seseorang yang ia agung-agungkan atau selainnya, maka ini terjatuh ya kepada perkara syirik. Wa alamatu dzalika annahu yutbahu fi wajhihi. Dan tandanya ialah kapan dinilai pengagungan ialah ini disembelih ketika di hadapan orang yang diagungkan tadi, ketika hadir ayariku ad-dama sa'ata hudurihi, pas ketika tepat orang itu lewat, kemudian disembelih sembelihan baginya diperuntukkan. Fahadha ma'nahu at-ta'zim, maka inilah yang dinamakan pengagungan. Wa dalilu ala anahu qusida bihadha taqarrubi ilaihi wa kada law dhabaha lil awliya aw lil jinni kama yaf'aluhu kasirun minal jahlati fi ba'dil juhad. Dalil atas bahwasanya ya ini ditujukan untuk taqarrub ya. Demikian pula ya seseorang menyembelih untuk para wali atau untuk jin, sebagaimana ini banyak dilakukan orang-orang yang jahil di berbagai tempat. Fada minasyirki al-akbar,
Ini poin yang penting, inilah yang disebut syirik akbar. Ya, syirik akbar. Alladzi yukhriju sahibahu minal millah, yang bisa membuat pelakunya ini keluar dari agama Islam. Wal iyadu billah. Jadi pengagungan hanya untuk Allah. Kalau diberikan selain Allah, syirik akbar. Anna usani wa huwa dabahu ikraman lid-dhaifi aw lil walimatil aus. Fahada ma'murun bihi fi syar'i imma wujuban aw istihbaban. Jenis yang kedua ialah seseorang menyembelih untuk memuliakan tamu, untuk menjamu tamu, atau untuk walimah, walimatul urs. Maka ini sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita, baik sifatnya itu wajib ataupun terkadang sunnah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu awlim walau bisyattin. Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abdul Rahman bin Auf ketika menikah dengan adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi qissatil ansari alladhi jaa ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fa innahu lamma dhahaba bidzabhin lahum yadbahu lahum qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub. Ini kisahnya seorang Ansor yang menjamu Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW. Ya. Maka di akhir cerita, seorang Ansor ini menyembelih jamuan diberikan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar. Fa'aqarrahu Nabi SAW ala dzabhihi lahum. Maka Nabi mengikrar kasus ini, kejadian ini tanpa mengingkari, artinya ini dibolehkan dalam syariat. Ya. An-naw'u salisu an yakuna adzabahu litamattu bil aqli minal matbuhi awil ittijari bihi. Fa'ada 'alal asli fil manafi'i wa huwal ibahatu. Ya. Jenis yang ketiga, seorang menyembelih untuk sekedar menikmati hidangan, senang-senang, atau untuk perjualbelikan. Maka ini merupakan dari perkara yang mengandung manfaat dan ini hukumnya mubah. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ya. Awalam, ya. Dan tidakkah, ya, mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka yang telah kami cipta, ya, dengan tangan kami, an'aman, hewan-hewan ternak, ya, maka sungguhnya mereka itu, ya, agar bisa dimiliki. Wadadalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Yang hewan-hewan ternak tadi kami tundukkan kepada kalian, kepada mereka, ya, pada manusia, dan sebagiannya bisa mereka tunggangi sebagai transportasi, alat transportasi, dan sebagian dimakan, ya, hewan ternak tadi. Surat Yasin ayat 7172. Famtanallahu alaina bil aqli min hadil an'am. Maka Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan nikmat berupa makanan dari hewan ternak tadi. Ya. Ini 3 jenis, ya, bentuk-bentuk sembelihan. Yang pertama tadi hanya bagi Allah, yang kedua untuk memuliakan tamu atau walimah, yang ketiga yang sifatnya mubah, ya, untuk dimakan, untuk hidangan, ya, tanpa ditujukan lain-lain.
Dan kalaupun yang sifatnya takorub itu khusus kepada Allah, kalau diberikan kepada selain Allah, tadi kesimpulannya hukumnya tidak hanya sekedar syirik kecil tapi syirik besar ya. Semoga ini bisa diperhatikan dan diedukasi kepada masyarakat. Misal seseorang yang menyembelih di lereng gunung ya, atau dilarung di lautan ketika hari-hari tertentu, event-event tertentu yang diatasnamakan budaya, maka ini sesungguhnya tidak seperti yang mereka sangkakan ya. Katanya ini budaya atau katanya ini memberi makan makanan ikan ya. Ini bukan ya, ini merupakan bentuk takdim ya. Kalau kita telusuri historinya, ini merupakan bentuk takdim yang ditujukan kepada penguasa gunung atau penguasa laut ya, yang mereka anggap ya. Kalau memang niatnya dikasih makan, ya kasih makan ikan, kan ada khusus makanan ikan itu ada di toko-toko ternak itu ya, bukan untuk menyembelih seperti itu. Kalau menyembelih ya dibuat hidangan saja, diberikan fakir miskin yang selainnya. Maka ini sebenarnya banyak terjadi ya, kejadian-kejadian seperti ini, dan harusnya banyak diiklankan ya bagi kita ya, atau oleh kita. Harus banyak kita sebarkan bantahan-bantahan atau edukasi kepada orang-orang yang menyembelih untuk persembahan-persembahan ini ya. Kita jelaskan ini haram dan keharaman yang mengerikan ya. Karena apa? Ini menyangkut seseorang nanti bisa murtad ya, karena melakukan kesyirikan. Karena melakukan kesyirikan, syirik besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan besok tentang tafsir ayat Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati ya. Selesai sudah di pembahasan yang ke-56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.